caranya apa? Harus disadari keberadaannya, disadari kedekatannya, disadari kebersamaannya. Kalau diingat nggak bisa. Makanya menghidupkan kesadaran yang mati itu jauh lebih penting daripada menghafalkan dalil-dalil hanya untuk dijadikan supaya kelihatannya dia orang pinter. Pripun, Pak? Kalau sadar itu kekuatan jiwa yang istimewa untuk memahami sesuatu yang istimewa. Tentunya dengan cara-cara yang istimewa pula. Ya, ranahnya udah jiwa, spiritual. Kenapa? Karena tadi zat, tapi tidak bisa dilihat. Gimana Pak Carlo tadi? Jadi nggak bisa diingat, tuh disadari. Nah, kesadaran itu kekuatan jiwa yang sangat istimewa untuk memahami sesuatu yang istimewa. Memahami Allah itu memahami sesuatu yang istimewa, bukan? Harus dengan cara yang istimewa, torekohnya, metodenya dengan metode yang istimewa. Gak bisa pakai ngaji. Kudu latih. Sesuatu yang tidak bisa diajarkan harus dilatih. Ya kan? Cukup gini aja, Pak. Misalnya, saya bagaimana ya nyebut Pak Tarso yang enak? Saya nyebut Anda nggak apa-apa ya? Untuk mempermudah itulah. Jadi, sadarilah bahwa Anda itu ada. Anda itu ada nggak? Ada. Ketok? Ora ketok wong kesadaran cuman sebutan Anda. Sama juga Mbak Nur, aku tadi. Ya kan? Nah, aku mana? Terus aku itu di mana? Nah, di situ bisa mengingat. Enggak bisa. Sadarilah bahwa Anda itu ada. Ya. Bisa dipahami nggak bahasa saya, Pak? Sadarilah bahwa Anda itu ada. Dan sadari pula bahwa Anda adalah manusia. Ya. Nah, itu. Itu kekuatan jiwa. Istimewa itu. Kalau jenengan tidak sadar kalau jenengan ada, bagaimana jenengan akan menyadari adanya Tuhan? Sama diri Anda aja nggak sadar adanya. Diri ada apa tidak? Diri itu ada nggak? Wes sadar belum? Sadar diri. Diri. Sadar nggak jenengan kalau diri itu ada? Iya. Jadi kalau ditanya di mana nggak tahu kan? Loh, diri sampean ada di mana aja nggak bisa nunjukkan. Bagaimana sampean mau berpikir tentang adanya Tuhan? Di mana adanya? Halo. Gimana ini? Ini kan minuman saya gudeg, Pak. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan ya? Ada ya? Ada. Ada, Pak? Ada. Ya. Taman sadari aja. Di gudeg ini ada unsur apa? Gula, kopi. Kopi mungkin. Ada kopinya nggak ya? Iya. Ya, orang nyebutnya ngopi juga ini Iya, kopi. Ada nggak susu? Ada. Ada. Ya kan? Ada susu juga, ada kopi juga, ada gula juga. Nah, susu itu mengandung lemak tidak? Lemak. Ya. Berarti ini ada lemak apa tidak? Ada lemak. Sampai bisa tahu nggak di mana tempat lemak?
Di mana tempat lemaknya nih? Nggak bisa dilihat. Campur. Eh? Iya. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Tapi- tapi menyadari kalau ada. Gitu. Yakin kan? Yakin. Lah iya. Nggak ada. Loh, mencari lemak ini adanya di mana aja nggak tahu kok sampean mau jawab tempatnya Tuhan Allah itu tempatnya di mana itu. Ini aja nggak tahu. Hah? Iya benar Pak ini. Yang itu. Bagaimana saya mau mengingat-ingat? Loh, ini baru ini yang ketok. Saya tak dunia yang ketok. Kita ini hidup nggak? Hidup. Kenapa hidup? Hidup. Ada roh. Terus ditanya, di mana tempatnya roh? Di mana? Di diri mana? Tapi yakin ada kan? Yakin ada tapi susah dijelaskan. Itu ingatan apa kesadaran? Kesadaran. Jadi Tuhan mestinya diingat apa disadari? Disadari keberadaan, adanya keberadaan. Disadari keberadaan. Keberadaan. Makanya kesadaran itu penting. Makanya dulu ada nabi yang tugasnya menghidupkan orang yang mati. Pernah dengar nggak ada nabi yang bisa menghidupkan orang mati? Iya Nabi ya. Pernah dengar sih? Iya pernah dengar Nabi. Nabi siapa? Nabi Isa. Isa. Nabi? Isa. Nabi Isa. Apa sampean ngerti tenan nek Nabi Isa itu iso nguripi wong mati? Dengan izin Allah. Hah? Belum menyaksikan tapi mendengarkan ceritanya. Ceritanya. Cerita. Ya, ceritanya. Pernah nggak membuktikan kebenaran cerita itu? Itu kan mukjizat. Belum. 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 Ada nggak yang bisa meneliti? Belum ada yang meneliti. Kalau itu benar ada, Allah menurunkan ilmu untuk bisa menghidupkan orang yang mati, saya akan pelajari ilmu itu. Mengingat kondisi disusukan nyari kuburan susah. Jadi kalau ada orang mati cukup saya ke kubur, hei bangun kamu gantian itu loh, saudaramu mati. Tidak pernah ada. Mukjizat. Itu menghidupkan kesadaran. Kalau Kalau menghidupkan kesadaran masuk akal. nah, terus sampean sekarang percaya enggak? Percaya. Eh? Percaya. Percaya. Dasarnya apa? Ya itu mukjizat bukan Hah? bukan itu mukjizat bukan ilmu. Mukjizat bukan ilmu yang bisa diajarkan, bukan, tapi itu mukjizat. Mujizat. Ya, Yang ngasih mujizat siapa? Allah, langsung dari Allah. Saya tanya, Allah zaman Nabi Isa dengan Allah sekarang sama apa beda? Sama. Loh kalau sama berarti bisa dong ngasih saya. Ya kan tidak sembarang orang dikasih Wah, mukjizat. siapa bilang? Iya. Apa ada begini bisa. Terus oke. Enggak, saya nggak menyalahkan. Dengan kepercayaanmu, dengan keyakinanmu itu apa gunanya? Terus sekarang pun kita nggak bisa belajar ngidupin orang. Loh, oke, sampean percaya, sampean yakin itu mujizat nggak diberikan pada sembarang orang. Oke ya, terus apa manfaatnya dengan keyakinan sampean itu? Dengan yakin Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati, apa gunanya untuk sampean? Manfaatnya apa? Itu untuk ini Pak. Enggak ada. Untuk memperlihatkan pada kaumnya bahwa ini mukjizat ini dari Allah, bahwa dia utusan Allah waktu zaman itu. Jadi biar umatnya itu percaya dengan nabinya itu. Mungkin gitu. Terus gunanya apa untuk kita? Ya. Tujuannya mungkin Soalnya masalah. untuk kaumnya kan? Iya. Dan kita bukan kaumnya. Gunjungengi anak ini, gunjungengi putu. Terus dari jungeng-jungeng yang turun-temurun. Itu kan kehabisan orang kayaknya sih. Hah? Banyak orang yang mati terus dihidupin kayaknya sih. Banyak apa? Banyak orang yang mati hampir habis Ya. gitu terus dihidupin lagi. Puasa. Kata siapa? Puasa. Apa kronologisnya begitu? Kenapa Nabi Musa menghidupkan? Karena banyak orang mati. Nah, kemarin Kopet banyak orang mati. Kenapa mujizat itu nggak diturunkan? Kan Tuhannya sama yang Tuhan yang zaman Nabi Isa sampai sekarang. Nah, ini loh yang saya katakan. Itu hanya input kan cerita itu. Iya.
Buat apa saya menerima input coba? Sejarah. Hah? Sejarah. Digunakan. Input itu kita gunakan. Apa gunanya sampai ngapalin itu, nginget-nginget peristiwa masa lalu Nabi Isa ngidupin orang mati? Cuman katanya. Nyaksikan kagak, apa enggak, buktinya enggak ada. Apa gunanya? Justru dengan input itu kita ambil, kita gunakan, ya kan, sebagai bahan proses berpikir. Apa yang kau pikirkan setelah tahu cerita Nabi Isa itu? Orang mikir belas kan. Makanya saya kadang-kadang pengen berbagi pikiran. Aku kakek pikiran aku ini. Kadang-kadang ingin berbagi pikiran sama orang-orang yang nggak pada punya pikiran. Salah Pak Tarno ya? Salah saya ngomong Pak Ya, Tarno. emang pas begitu. Hah? Memang pas begitu. Oh, begitu. Sesuai dengan. Ya monggo. Nah, kita kan ini berbagi namanya, berbagi pemikiran. Nggak punya alasan kan? Dan nggak ada manfaat apa-apa bagimu. Iya. Enggak ini, Pak. Enggak cerita. Halo. Karena sekarang ini zamannya sudah dengan nabinya lain, nabi kita ini Muhammad Rasulullah. Ya, Nabi kita Muhammad. Iya. Ya. Itu berarti mujizatnya kan sekarang Al-Quran, jadi udah nggak mikirin orang yang hidup atau yang mati dihidupkan lagi, enggak gitu. Hanya itu ya. Di Quran kenapa Pak di Quran? Al-Quran Ya, bukan sekarang- mukjizat, bukan. Sekarang kalau Nabi Muhammad kan sekarang mujizatnya Al-Quran ini. Iya. Jadi yang dipahami sekarang ya Al-Quran aja. Siapa yang bilang Al-Quran mujizat? Al-Quran Bukan bukan petunjuk mukjizat aja. itu. Itu betul. Bukan mujizat. Apa namanya? Rasulullah. Tidak. Siapa yang bilang Al-Quran itu mujizat? Jalan petunjuk hidup, jalan hidup. Ya, itu. Al-Quran itu pedoman. Pedoman Udah lah, hidup. dari tadi itu kita saya orang kafir sama beriman. Ya maaf aja kalau salah. Enggak, bukan salah enggak apa-apa kan Anda bukan salah menang. Mbok menawa aku dapat hidayah lewat jenengan kan gitu. Iya. Yang beriman ya kan? Iya. Perlu Pak ini. Nah aku dapat hidayah, sampai pahalanya besar. Siapa yang bilang Al-Quran mujizat? Loh, saya tanya, zaman Nabi Muhammad ada Al-Quran apa tidak? Ada. Loh, piye ta? Jadi Al-Quran itu mujizatnya Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad ada Al-Quran apa tidak? Tidak. Loh bingung dah. Tidak. Ini Tidak ada. Lembaran-lembaran itu Belum satu- dibungkuskan. Hah? Bukan apa? Lembaran Musab, lembaran-lembaran lembaran apa? yang ditulis di Loh, oh Nabi Muhammad kan itu Jibril datang Iqra yang mana di Korea nggak ada lembaran apa-apa. Tidak ada lembaran apa-apa. itu dibutuhkan setelah Nabi wafat. Loh, kok membuat statement itu kan mesti ada dasarnya, Pak. Iya. Sebutan. Kan itu pernyataan kan? Kesaksian kan itu. Loh, persaksian yang tidak menyaksikan itu begini dampaknya. Apakah zaman Nabi Muhammad ada Al-Quran? Belum ada ya. Jadi nggak ada. Iya. Ada Pak Tarno? Nggak ada gitu. Lembaran-lembaran aja terpisah. Kalau dulu ada acara cerdas cermat di TV, itu kan kalau mau jawab bisik-bisik dulu sama temennya gitu ya. Aman boleh bisik-bisik dulu boleh. Anggap aja ini lagi cerdas cermat. Grup A di grup B gitu ya. Ini bener ya. Ora apa-apa lah. Kan piye-piye ngono oleh Pak. Ojo mikir dhewe ya berbagi pikiran sama yang lain. Udah yang lain malah ora mikir. Dijak. Berbagi. Loh, kan saya nanya wajar nggak? Iya. Pertanyaan saya wajar nggak? Wajar, Pak. Ya, iya. Kalau salah nggak apa-apa ya Pak tadi. Eh? Saya ngomongin salah nggak apa-apa ya. Maaf aja. Enggak, kan kita bukan dalam rangka salah Persepsi aja, benar, Pak. persepsi aja tadi. Tafakur, kita berbagi pikiran. Ya kan dengar aja lah. Bijatnya Rasulullah sekarang. Apa lalu? Ya udah. Itu satu ya Pak. Iya. Anggap aja tidak terjawab. Iya. Kalau ya kan ada hikmah lah yang kita ambil Pak.
yang bisa kita manfaatkan di zaman hidup kita. Kalau nggak buat apa kita ceritakan berulang-ulang? Apa manfaatnya? Apa hikmahnya? Kalaupun itu diceritakan dari Al-Quran sekalipun itu. Kalau nggak dijadikan bahan. Mengenal itu Nabi Isa. Hah? Mungkin untuk mengenal Nabi Isa. Untuk mengenal? Mengenal Nabi Isa, sejarah Nabi Isa mungkin. Untuk mengenal Nabi Musa, Nabi Isa, Sejarahnya. harus diceritakan dulu bahwa dia menghidupkan orang mati gitu. Syaratnya. Ya enggak, itu kan cuma itu apa, sedikit cerita. Iya, dengan cerita untuk memperkenalkan. Apa setelah sekarang diceritain kamu kenal Nabi Isa? Tidak, Tidak. Bisa ingat-ingat Nabi Isa? tidak. Oh, enggak juga. Paling ingat Nabi Isa ingat gambar salib yang bikinannya orang-orang Kristen itu. Wong yang ndelok itu gambar salib yang ono gambar wonge. Telanjang nganggo sarung kedodoran. Enggak, ini kita belum ending gitu loh. Saya ngajak sampean berpikirannya rodo iki sih. Urung nggak begitu panas kayaknya, belum begitu panas. Urung tenanan mulai meres pikiran. Udah ya, itu baru satu. Yang kedua, dia bisa mengobati penyakit baros. Baros itu penyakit kulit, Pak. Panu kadas, belang-belang gitu. Baros. Ini kan? Jari ini. Ya kan? Nah, kalau untuk ada dong, kita kalau dorong penyakit kulitan. Berarti. Logikanya kan gitu ya. Katanya kita harus menteladani. Menteladani Pak, meniru ya Pak. Nabi Isa iso nguripno wong mati yo. Kowe kudu niru. Lah Musa iso ngobati penyakit kulit, kowe ngobati penyakit kulit. Plus katanya Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta dari lahir. Begitu bukan? Iya. Pernah dengar gitu ya? Pernah. Iya. Tapi kalau saya ngomong beda di Quran ada. Iya. Lu filmnya ada Pak? Hah? Filmnya pernah diputar di gedung bioskop sini lu. Jantung. Filmnya itu judulnya Anas apa nak? Yesus dari Nazaret atau gimana gitu Pak dulu. Nabi Isa. Iya. Filmnya ada. Filmnya dulu yang nonton penuh Kan Pak. memang dibuat. Nabi Ibrahim juga filmnya ada, Nabi Musa filmnya ada. Iya. Nabi Muhammad juga filmnya ada, tapi nggak pernah ada sosok Muhammadnya kan. Iya. 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 Memang pertanyaan juga. Nabi Ibrahim ada lukisannya, Nabi Musa ada, Nabi Isa ada. Muhammad nggak ada. Iya. Rekose. Kayak ngeling-ngeling dieling-eling kok ya ora iso wong piye ora ngeling-eling wong sampean ora tau neliti, ora tau menyaksikan, ora tau ngecek. Ora percuma dieling-eling juga. Gini, itu kan konteksnya di zaman Nabi Isa untuk kaumnya Nabi Isa. Oke, dan kita tidak hidup di zaman Nabi Isa. Tapi kita hidup di zaman sekarang dan kita selalu mendengarkan cerita itu dan kita harus percaya. Apa gunanya? Ya kita jadikan proses berpikir. Kalau di zaman sekarang ini tidak perlu harus menghidupkan orang mati. Wong mati organe larang. Orang yang kuliah di Fakultas Kedokteran itu baru 4 semester udah harus beli mayat, Pak. Saya pernah nyari mayat 150 juta. Karena ada murid saya di UI yang jurusan Fakultas Kedokteran. Ya, saya pernah ngisi pengajian. Budak Dharma. Itu ya. Jadi yang sekarang dibutuhkan bagaimana orang-orang sekarang yang ngaku warasatul anbiya itu sudah berusaha berjuang untuk menghidupkan kesadaran-kesadaran yang sudah mati.
Kenyataannya kesadaran belum mati tenang. Selemah-lemahnya kesadarannya tidur, bangunkan kesadaran yang sedang tidur. Oh jadi dolar dalilin toh. Ada manfaatnya nggak cerita itu? Ada. Nabi bisa menghidupkan orang yang mati. Kita harus bisa menghidupkan kesadaran yang mati karena manusia dibilang manusia kalau punya kesadaran. Kalau zaman nggak sadar bahwa zaman manusia, ya bukan manusia lagi. Sama dengan menghidupkan orang yang mati. Zaman sekarang wongnya jonggolongane ketok ae urip tapi nggak sadar. Halo, Pak. Bisa diterima? Iya, di logikanya Mas. Terus ada manfaatnya? Ada. Jadi kita makin giat untuk belajar. Melatih diri, melatih kesadaran. Bukan cuma pintar. Dalil bisa dihafalkan. Dan bisa diingat. Karena kita melihat tulisannya kan gitu. Ya kan? Satu itu kesadaran. Kedua penyakit kulit. Ya. Konteksnya mungkin tidak mungkin, akan kan cuma mungkin ya Pak. Enggak nyaksikan, enggak pernah meneliti kebenarannya. Mungkin di zaman Nabi Isa, konteksnya di zaman Nabi Isa bener dioles waras. Anggap aja ngono lah. Waras ngono ae, Pak, wis ngono ae. Zaman saiki ana wong ngono. Terus apa gunanya cerita itu? Ayolah yang ngaku-ngaku pengikut Rasul, mengimani Rasul kan. Rasul bukan hanya Nabi Muhammad tau loh Pak yang kita imani. Kita hanya iman kepada Nabi Muhammad apa semua Rasul? Semua Rasul. Mau dibeda-bedakan apa tidak? Kita perlu membeda-bedakan nggak Rasul yang satu dengan yang lain? Perlu dibedakan nggak? Ini masalah. Apa sampean cuman wah enggak Nabi Muhammad tok sing liyane ra usah. Enggak bisa. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dengan tidak membeda-bedakan antara Rasul yang satu dengan Rasul yang lain. Kalau kita harus nuntut Nabi Muhammad, kenapa kita nggak nuntut Nabi Ibrahim? Kenapa nggak nuntut Nabi Nuh? Kenapa nggak nuntut Nabi Isa? Kenapa nggak meneladani Nabi Musa? Iman masih. Coba baca Al-Baqarah akhir itu. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rasuli. Dengan tidak membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan rasul-rasul yang itu hikmahnya. Makanya itu diceritakan juga di dalam Al-Quran walaupun itu peristiwa di zaman Nabi Isa. Diceritakan nggak di Quran? Iya. Diceritakan. Apa yang terjadi di zaman Nabi Musa diceritakan di dalam Al-Quran. Buat apa? Cuma cerita tok. Cuman biar adain. Tuh lihat Rasul itu. Tuh lihat Rasul itu. Tuh lihat Rasul itu. Kamu sendiri bagaimana? Terus kita ngaji ini buat siapa sih sebetulnya? Setelah tahu buat siapa sih Pak? Nah iya. Terus kita sendiri bagaimana ini? Bukan begitu Pak? Nah enggak. Oh keren. Pokoknya mulai sadar. Penting mulai sadar. Ya. Satu. Jadi konteksnya di zaman sekarang itu orang pikirannya, hatinya sudah tertutup dengan hal-hal yang berupa bungkus. Bungkus kulit bukan? Kulitnya. Jadi semua diukur, dipandang dari sisi kulit. Tugasnya para pendakwah, pendai, para khotib sembuhkan penyakit kulit di masyarakat. Oh cuma mandang kulit-kulit itu. Benar Pak? Zaman pengen lihat setan nggak? Enggak. Rasa pengen lihat setan nggak? Oh coba di saya aku nih saiki. Nah saiki ono aku. Wes sampean wedi apa ora?
Kalau berdua sama pakai nggak tahu. Ora ya? Nah, udah. Sendirian ya nggak tahu. Dua. Lu sampai kenal setan ora kok wedi. Tak kenal lo malam ini. Ini acting doang saya sebetulnya. Tidak perlu. Jadi yang begini-begini itu buka mata batin, itu acting doang ngapusi sampean. Aku ndak perlu ngene-ngene. Aku nak ngene-ngene ya iso. Seolah-olah tak buka mata batinnya Pak Tarto. Tapi aja wedi ya. Janji ya. Ora oleh mulai ya. Loh, janji gak pulang ya? Kurang. Ojo gemeter sih aku. Enggak, tenang. Aku tak cerita. Nah ini tadi masalah Isa menyembuhkan orang sakit kulit, menyembuhkan, menghidupkan orang mati. Aku tak cerita sing rada-rada. Aku tak cerita Nabi Adam. Ya, di Qur'annya nanti Al-Baqarah ayat 30, Pak. Enggak usah maca Quran kesuwen. Jadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah musyawarah sama malaikat. Malaikat, aku arep nyiptakno menungso dadi khalifah ning donya. Diprotes gak sama malaikat? Protes. Ya. Malaikat protes gak? Protes. Jadi Allah itu diprotes dan Allah mau menerima protes, dikritik, mau. Lu sampean Gusti Allah bukan aku dikritik mau lho. Dikritik tersinggung, lho Allah dikritik malaikat, orang tersinggung. Dibuktekno ae. Nek omongannya bener. Makanya Allah itu maha benar. Karena dikritik nggak marah, tapi dia klarifikasi dan dia buktikan. Ini loh dasarnya. Dikritik. Ya loh, apakah engkau akan menjadikan orang-orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan orang yang menumpahkan darah? Apa jawabnya Allah? Ola, ini aklamu malah aku lebih ngerti kan daripada apa yang kamu tahu. Udahlah, tenang aja, delokne dhisik. Akhirnya Allah ciptakan Adam. Dari apa, Pak? Tanah. Tanah dimplok-mplok. Dari berbagai itu, tanah warna putih, yang coklat kan. Ini tak ceritakan kronologisnya, cara mengambilnya nanti kesuwen. Karena melibatkan beberapa malaikat untuk mengambil tanahnya, bahan kita ini. Tapi tidak tak ceritakan itu, intinya aja. Terus, tanah dibentuk, fisik. Urip apa enggak, Pak? Ya. Belum ya. Bukan tidak ya, belum. Berarti bakalan. Jadi waktu itu tidak hidup. Tanah yang dimplok-mplok tapi tidak hidup itu namanya apa? Patung. Apa? Patung. Patung. Oke ya. Waktu itu setan udah ada belum? Sudah. Sudah. Karena dia itu dulu pemimpinnya para malaikat. Jadi dia sudah ada dulu. Dari bangsa jin sama, dari nur itu cahaya. Dan dia menjadi pemimpin malaikat. Setan melihat, menyaksikan model begitu yang mau jadi khalifah di muka bumi, tanah. Nah, setelah tanah sempurna, summa sawahu wa nafakhtu fihi min ruhi. Itu. Ya. Kemudian aku sempurnakan bentuknya Adam, bentuknya manusia, wa nafakhtu, dan lalu aku tiupkan, wa nafakhtu, aku tiupkan artinya. Fihi ke dalamnya patung yang dari lempung tadi, di dalamnya ruhi, rohku siapa? Oh. Bes, mulai hidup sempurna menjadi manusia yang ada jasadnya, ada ruhnya, ada lahirnya, ada batinnya. Nah, oke. Kemudian
dibekali oleh Allah. Jadi bekal kamu nanti akan jadi khalifah, mesti aku bekali. Dibekalinya cuma ilmu Pak, namanya ilmu laduni. Karena ilmunya nggak pakai mujizat, nggak pakai wahyu, nggak pakai apa, langsung Allah yang ngajarkan. Itu ilmu laduni. Jadi manusia semua punya ilmu laduni. Nggak usah nyari-nyari. Ini nyari ilmu laduni di pertemuan dua lautan. Dapat ilmu laduni kagak, pulang kerokan, masuk angin. Santri-santri lagi. Nggak tahu tuh doktrin apa, dari apa. Sampai sekarang cuma jadi rembukan. Yang jelas itu wa'allama adamal asma'a kullaha. Lalu Allah memberikan ilmu dulu kepada Adam dengan asma. Kullaha semua diajarkan Adam. Suma arodohu malal malaikat, kemudian ilmu itu diajukan ke malaikat. Terus Allah bilang, hai malaikat, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Coba terangkan kepadaku coba asma-asma ini. Kalau memang kamu bener dakwaanmu, kamu ojo memprotes tok. Coba terangno iki. Jelasno nek kowe memang pinter. Segalanya ngerti, segala macam kamu ngerti. Jelaskan ini. Apa jawab malaikat, Pak? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini cerita bukan? Cerita. Ini cerita bukan? Cerita. Saya sedang apa? Bercerita. Sedang? Bercerita. Sedang bercerita saya. Tapi bukan cerita karangan saya. Cerita ini input yang saya terima dari cerita yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Buktikan di Quran ada apa enggak? Input kan? Terus ada manfaatnya enggak input itu? Ada. Tenang Pak Tarso. Jari aku harus dikenalno setan. Tengane aja wedi sik. Urung wedi ku nek wis kenyataan urung kenyataan wis wedi dhisik lho. Dikai motor siji Pak, kok wiridan iki dhewe ora gelem aku mbok kae 200 sik gelem kok. Ya. Itu Pak. Malaikat nggak sanggup. Akhirnya apa? Wa ikulna lil malaikatis judu li adama fasajadu ila iblis aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Lalu Allah berfirman sama malaikat, malaikat, usjudu li Adam. Sujud kamu sama Adam. Fasajadu. Semua malaikat sujud. Tapi ada ilah kecuali satu. Iblis yang nggak mau sujud. Kenapa? Aba. Dia enggan. Wastakbaro, dia sombong. Karena minal kafirin. Makanya karena kesombongannya dia menjadi kufur. Oke ya. Udah. Nah. Yang tadinya Sayyidul Malaikah berubah jadi iblis. Iblis itu nanti berkembang jadi ada setan. Ini cirinya. Ada Furqan sekarang. Manfaat apa dengan cerita itu? Apa gunanya cerita itu saya ceritakan sampean? Ayo kita sekarang kita buka bareng-bareng. Ya kan? Malaikat terbagi dua udah. Ada malaikat yang sujud ketika diperintah Allah kepada Adam. Ada malaikat bahkan dia pemimpin malaikat yang tidak mau sujud. Sombong. Kenapa dia sombong? Nah ini. Iblis melihat Adam dari sisi kulitnya. Dari sisi kulitnya. Kulitnya bagus, ininya bagus, gayanya bagus. Kulit bukan? Ya. Jadi cirinya setan, iblis itu hanya memandang dari segi kulitnya. Segi apa Pak? Kulitnya aja. Malaikat yang ini dia memandang dari sisi isi. Memang tanah bungkusnya, tapi yang ditiupkan itu loh nur. Bermadian spiritualnya yang dipandang. Jadi iblis standarnya apa? Iblis itu cirinya iblis apa? Memandang kulitnya. Memandang dari sisi luar kulitnya doang. Al-Quran kulitnya doang. Islam kulitnya doang. Iman kulitnya doang.
soleh kulitnya doang. Siapa itu? Setan. Siapa? Iblis. Iblis Iblis. alias Setan. setan. Aku ora apa-apa. Aku ngelek-ngelek setan, gibah ora? Dosa ora? Dosa aku. Kenapa? Aku ngomongin setan kok. Kan gibah itu membicarakan orang lain, membicarakan itu kan gibah. Saya gibah enggak? Ngelek-ngelek setan ora? Jelek-jelekin setan. Dosa ora, Pak? Dosa kudune, tapi saya tidak takut. Kenapa? Saya bicara di hadapan setan. Tidak di belakang setan. Loh, sampean yakin nggak di sini banyak setan di depan saya? Yakin. Yakin nggak di depan ini banyak setan? Yakin. Tandanya apa? Dia memandang dari sisi kulitnya doang. Quran ya kulit tok, Islam ya kulit tok, soleh ya kulit tok. Oh nah, pokoknya yang mandang dari sisi kulit namanya Setan. itu yang harus diobati di konteksnya zaman sekarang. Ojo mau idani terus saya ora waras-waras mambu menan. Wong idune mambu ana kulit idone tok. Halo. Jadi saya gibah enggak? Saya ngomongin setan menggunjing enggak? Enggak, saya ngomong di hadapan setan kok. Makanya kalau ngomong jangan di belakang, di depannya aja terang-terangan begitu, jadi nggak menggunjing. Sampai di depannya nggak mau ngomong, bilang di belakang ngoceh nggak karuan kayak yang iya aja. Dan setan nggak marah. Jadi setan, iyo, pancen yo ngono toh. Nggak marah. Gini bener. Mpun ngerti, sampean masih kenal setan Mas Rasul? Belum. Mas Rasul pun kenal setan? Pedih apa mboten? Harusnya nggak takut. Hah? Harusnya nggak takut. Harusnya enggak ya? Iya. Malah harusnya lebih takut. Jangan-jangan aku ini setan. Oh, aku lebih takut harusnya. Ini hikmahnya. Harusnya lebih takut saya setelah ceritain tentang setan. Jadi udah nggak takut setan itu lagi. Karena saya takut jangan-jangan saya yang setan. Ayo, sesama setan jangan saling mendahului. Mikir lu. Oh, gini bener. Iya. Aku setan alim. Gara-gara takut setan. Jadi setelah saya cerita nih harusnya lebih takut. Duh, lebih takut apa lebih berani? Berani sama setan. Nah, makanya mulai besok ojo kulit-kulit leher sing kok sawang. Ketipu sampean nek ngomong kulit tok. Gayane tok jane. Yang betul Mbak Yasir. Terus cerita Nabi Isa menyembuhkan penyakit kulit, konteksnya di zaman sekarang ada gunanya nggak? Nah iya. Ini saya hanya memberi contoh. Masih banyak yang lain. Banyak yang lain kalau saya mau. Oke ya. Thank you.